Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Terpujilah nama Yesus.
Mari jemaat sekalian, kita berdoa. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mujizat terbesar yang Kristus telah lakukan bukanlah menyembuhkan penyakit kusta, menghardik setan, atau bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Mujizat terbesar adalah ketika Kristus Yesus mencirikan hati orang berdosa seperti aku dan kau untuk dapat kembali kepada relasi yang benar kepada Allah Bapa. Iman dan pengharapan hanya dibutuhkan saat kita masih diam di dalam dunia fana ini. Dan tinggallah kasih itu sendiri yang bersifat kekal adanya. Sebab demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yesus selamatkanmu. Keselamatannya
pertumbuhan iman seorang percaya akan terus tumbuh dalam relasi yang intim kepada Allah Bapa setiap waktu. Dan bahkan dalam situasi tersulit dan dalam penganiayaan pun, karya Roh Kudus yang terus bekerja di dalam diri setiap orang percaya untuk boleh tetap setia sampai akhir. Inilah yang Rasul Paulus selalu tekankan kepada Timotius, anak rohaninya demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oh Tuhanku, sucikanlah hatiku. Oh Tuhanku, sucikan hatiku. Ujilah hati dan pikiranku. Biar hatiku tersimpan yang jahat. Sucikanku dan membebaskanku. Oh Tuhanku, hapuslah dosaku dengan firman-Mu menyucikanku. Dan api-Mu bakarlah aibku. Ku ingin dapat Oh Tuhanku, kuserahkan diriku. Penuhi daku dengan kasih-Mu. Kuasaiku agar ku tak congkak. Ku mau taat kini, pimpin aku. Oh Tuhanku, bangkitkan jiwaku. Api Roh Kudus bakar hatiku. Dan firman-Mu yang memeliharaku. Berhati-hatilah Shalom, saudara-saudara. Bulan ini kita memasuki bulan misi, maka pemberitaan firman pada hari Minggu menyangkut tentang pemberitaan Injil, tentang kegiatan-kegiatan misi, tentang diri kita yang adalah utusan Tuhan sebagai saksi memberitakan siapa Yesus. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa. Inilah saat kami beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Menyembah-Mu dengan puji-pujian, dengan doa-doa kami, dan hati kami sudah dibersihkan, sehingga kami dilayakkan untuk berjumpa dan Tuhan terima. Sekarang Engkau hadir di tengah-tengah kami, berada di hadapan kami, sapalah kami dengan ayat-ayat kitab suci sebagai pesan-pesan dari Tuhan untuk iman kami bertumbuh dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Mohon Roh Kudus menolong kami agar kami memahami sapaan Tuhan, yaitu pemberitaan ayat-ayat kitab suci, benarannya yang sebentar lagi akan disampaikan. Mohon Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab saudara. Ayat itu terdapat di Matius pasal 18. Matius pasal 18. Ya, saudara bisa lihat di layar. Kita lihat dahulu Matius 28. Saya ulangi. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20 saya bacakan, saudara bisa lihat di layar, berbunyi seperti ini. Inilah sabda Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah Yesus, karena dialah yang memiliki kuasa atas langit dan bumi. Yesus berkata di pasal 28 dan 19 ini, pergi, jadikan semua murid, baptis, ajar mereka melakukan segala perintah Tuhan. Ayat ini dikenal saudara-saudara sebagai amanat agung. Mari kita lanjut membaca Alkitab, pasal dari Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Pasal 1 ayat 8. Itu ada tulisan 28 ayat 19. Sebetulnya Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah pasal 1 ayat 8. Saudara-saudara, menjelang Yesus naik ke surga, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, beritakan Injil, jadikan murid, baptis mereka, ajar mereka percaya, ajar mereka melakukan ajaranku, perintah-perintah Yesus. Untuk itu saudara-saudara, para murid sudah melakukannya. Setelah Yesus naik ke sorga, para murid itu memberitakan Injil, tercatat di Kisah Para Rasul, dan saudara-saudara, Roh Kudus yang sudah turun ke atas mereka seperti yang tersurat di Kisah pasal 1 ayat 8 tadi, memberikan kepada mereka kekuatan untuk memberitakan Injil. Roh Kudus menyertai mereka, mereka mempunyai keberanian untuk bersaksi memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Hasil daripada pemberitaan mereka itu, saudara-saudara, dicatat di Kisah Para Rasul, banyak orang percaya. Orang percaya ini kemudian mereka bersekutu, berkumpul dari rumah ke rumah. Mereka belajar akan firman Tuhan. Mereka bersama-sama di sana menaikkan pujian, mempelajari ajaran tentang siapa Yesus. Saudara-saudara, mereka yang bertobat ini, yang percaya kepada Yesus,
Di Kisah Para Rasul disebutkan mereka juga disebut sebagai murid, saudara-saudara, murid. Ada 10 tempat di Kisah Para Rasul yang menyebut orang percaya ini dengan sebutan sebagai murid. Orang percaya memang sebagai murid yang mentaati perintah Yesus, mempelajari ajaran Yesus dan melakukan ajaran Yesus. Saudara-saudara, para rasul sudah melaksanakan perintah Yesus yang disebut sebagai amanat agung itu, memberitakan yang percaya dibaptis. Setelah itu mereka berkumpul, mereka diajar dan mereka belajar, mereka bersekutu, mereka berdoa bersama-sama, saling tolong menolong, dan lahirlah yang disebut dengan gereja perjanjian baru, gereja mula-mula dari rumah ke rumah. Karena bait suci waktu itu masih dimiliki oleh orang Yahudi yang sembahyang kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah nenek moyang bangsa Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa kami yang di sorga. Nah, dalam catatan Alkitab, orang Yahudi yang belum percaya Yesus menolak, pemuka-pemuka agama saat itu menolak ajaran Yesus. Bukan itu saja saudara, kemudian pemuka-pemuka agama tersebut yang menolak pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka di Kisah Para Rasul dikatakan mereka menganiaya orang-orang yang percaya tersebut. Karena ada penganiayaan saudara, maka umat yang percaya itu tersebar meninggalkan kota Yerusalem. Mereka menjelajah ke berbagai tempat. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 disebutkan mereka menjelajah ke berbagai tempat sambil memberitakan Injil. Saudara lihat di sini, umat percaya itu menjadi utusan Injil dan juga menjadi suatu tujuan daripada hidup mereka memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Di tengah-tengah aniaya tersebut, umat tersebar meninggalkan kota Yerusalem, sebagian memang masih tinggal di sana. Dari hasil pemberitaan ke berbagai tempat itu, saudara-saudara, dari hasil penginjilan, maka lahirlah gereja Kristen yang mula-mula, yang berkelanjutan dari abad ke abad. Begitulah saudara, iman Kristen itu tersebar karena orang melakukan, menaati perintah Yesus. Pergi, beritakan, baptis, jadikan mereka murid. Ajar mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Ini dijalankan oleh orang-orang percaya yang ada di gereja mula-mula dan sampai kini. Jadi, saudara, hasil daripada perintah Yesus yang dikenal sebagai amanat agung di Matius 28 ayat 19 dan 20 itu, hasilnya melahirkan gereja-gereja sampai masa kini, sampai zaman kita sekarang ini. Saudara, kalau dahulu mereka itu, kita lihat mereka sudah mempraktekkan, di mana-mana mereka memberitakan siapa Yesus. Walaupun ada aniaya, sampai kini pun di negara-negara tertentu masih ada aniaya bagi orang-orang percaya. Di negara-negara tertentu masih ada. Sejak awal memang itu sudah ada sampai sekarang. Namun 2000 tahun kemudian gereja Tuhan sampai sekarang berkelanjutan. Pertanyaannya ialah sekarang saudara, bagaimana zaman sekarang ini kita mempraktekkan ajaran di Matius 28 ayat 19 dan 20 itu, bagaimana kita mempraktekkannya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan di masa awal, murid memberitakan, umat percaya, mereka berkumpul, mempelajari ajaran Yesus,
mereka hidup saling tolong-menolong yang disebut dengan gereja mula-mula. Sekarang ini kira-kira bagaimana kita mempraktekkan, menjalankan ajaran tersebut. Sehingga saudara dan saya sesuai dengan judul khotbah, tema khotbah hari ini yang diangkat dari ayat-ayat yang kita baca tadi itu, sehingga kita ini adalah setiap kita ini disebut sebagai utusan Injil yang juga merupakan tujuan hidup kita. Ya, di dalam visi kita setelah percaya mau menjadi serupa seperti Yesus dalam karakter dan juga mau serupa seperti Yesus dalam memberitakan Injil. Yesus sudah pergi dari surga yang mulia turun ke bumi. Dia sudah pergi. Dia sudah memberitakan siapa dia. Dia sudah mengajarkan orang-orang. Orang-orang percaya dan kemudian berhimpun ke saudara. Dan apa yang Yesus lakukan, Yesus perintahkan kepada para murid, kepada kita untuk melakukan hal yang serupa. Nah, hari ini saudara, kita melakukannya melalui gereja. Melalui gereja kita. Gereja kita melaksanakan ajaran Matius 28 itu yang disebut sebagai manat agung. Ya, karena saudara yang sudah percaya di gereja, saudara dibaptis. Setelah dibaptis, saudara itu diajarkan pengajaran-pengajaran iman Kristen. Melalui pendalaman Alkitab, melalui pelajaran katekisasi, juga melalui seminar, melalui ceramah, bahkan setiap minggu melalui mimbar Tuhan. Firman diajarkan, disebut sebagai khotbah. Dalam ibadah, khotbah adalah sapaan Tuhan kepada saudara yang berjumpa kepada saudara dalam sembahyang ibadah hari Minggu secara bersama-sama. Hari Minggu di gereja itu kita sembahyang beribadah secara kolektif, berjumpa dengan Tuhan. Di situ Tuhan menyapa kita dengan yang disebut dengan khotbah, diajarkan pengajaran-pengajaran tersebut. Dan saudara, setelah itu, setelah ibadah menjelang selesai, ada yang disebut sebagai doa berkat. Kalau saudara perhatikan di warta yang masa normal, di dalam liturgi ibadah kita itu, terakhir itu disebut sebagai pengutusan. Setelah saudara berjumpa dengan Tuhan di ibadah, menyembah Dia, dan Tuhan menyapa saudara dengan firman yang dikhotbahkan. Kemudian saudara menyembah lagi dengan persembahan, dengan pujian. Yang terakhir, saudara menerima berkat yang sebetulnya setelah perjumpaan itu saudara diutus menjadi saksi, beritakan firman dalam kehidupan saudara, serta saudara diberikan berkat. Cuma sekarang orang mempunyai konsep, oh ya di akhir ibadah itu aku menerima berkat. Sebetulnya itu pengutusan dalam konteks ibadah berjumpa, menyembah, kembali saudara diutus. Diutus sebagai utusan Tuhan. Jadi tujuan hidup saudara memberitakan firman. Sekarang saudara lihat di gambar, ya. Saudara lihat di gambar. Saudara lihat gambar daripada gereja tersebut. Saudara ada di dalam gereja, sudah percaya, sudah dibaptis. Kita sebagai gereja adalah himpunan umat. Gereja itu ada gedung, tapi sesungguhnya eklesia itu adalah himpunan orang-orang yang terpanggil, saudara dan saya. Saudara percaya, saudara dibaptis, saudara diajarkan lewat PA, katekisasi, lewat pemberitaan firman di hari Minggu, lewat seminar-seminar. Setelah itu saudara, pengajaran itu saudara lihat dengan simbol di sebelah kiri ada ajar, ya, yang disebut sebagai pengajaran. Saudara diajarkan untuk apa? Kalau menurut perintah Yesus di pasal 28 Matius, ajar untuk melakukan. Jadi umat Kristen itu mendengarkan pengajaran selain teori juga praktek, saudara-saudara. Karena jelas di pasal 28 Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan. Sebagai hamba Tuhan, saya menyadari itu. Kalau mengajarkan, Yesus mengajar kepada kita, ampunilah musuh. Bagaimana mengampuni?
itu diajarkan caranya. Kasihilah musuhmu. Bagaimana mengasihi? Diajarkan caranya, bukan teori doang. Banyak perintah-perintah Yesus di Alkitab yang harus kita jalankan. Dan itu kewajiban orang beriman. Jadi di gereja saudara dibaptis, diajarkan. Setelah diajarkan saudara diutus. Saudara lihat gambar misi, itu adalah PI. Saudara diutus keluar, pulang untuk memberitakan firman. Orang yang percaya kemudian kembali ke gereja. Mereka kembali ke gereja, saudara ya. Sehingga gereja itu tetap ada orang percaya yang menyembah Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata di surat Roma, kalau tidak ada orang yang memberitakan, bagaimana orang yang bisa mendengar? Tidak ada orang yang mendengar, bagaimana orang yang bisa percaya? Saudara-saudara, jikalau hari ini Injil tidak diberitakan, Yesus tidak diberitakan, maka siapa yang akan kumpul ke gereja, saudara-saudara? Tapi buktinya, gereja itu tetap ada. Karena gereja itu tetap ada, ini menyatakan sudah ada orang yang memberitakan. Ada orang yang percaya. Siapa itu? Ya, saudara dan saya. Mungkin saudara berkata, saya pedagang musuh. Saya hanya sebagai ahli dalam jasa tertentu. Saya adalah teknisi. Saya bukan rohaniwan. Itu kan tugas rohaniwan. Pemikiran itu masih harus dikoreksi lagi. Karena Yesus mengatakan kepada murid, pergi, beritakan, baptis, ajar, jadikan mereka murid. Saudara dan saya sebetulnya adalah murid. Ingat tadi di Kisah Para Rasul disebut ada 10 tempat mengatakan orang percaya sebagai murid. Saudara adalah murid karena saudara diajarkan, saudara belajar dan melakukannya. Itu kewajiban kita sebagai umat Kristiani. Bukan sekedar datang ke gereja dengar pulang. Ya, hanya sekedar beragama. Lihat KTP saudara. Lihat KTP saudara. Apa agama saudara di KTP? Kristen. Cukup gitu aja Pak Pendeta? Tidak. Tidak cukup. Saudara perlu hidup dan hidup di dalam pengajaran melalui melakukannya. Jadi gereja ada sampai sekarang ini tetap ada karena ada yang PI. Karena ada yang memberitakan. Siapa itu? Ya saudara dengan saya. Selain itu saudara organisasi, memang gereja ada bidang misi yang mengutus tenaga kerja, memberikan dana ke suatu tempat untuk memulai pemberitaan Injil, memulai membangun sidang. Saudara, selain kita memberitakan Injil, mari kita dukung pekerjaan misi kita melalui persembahan iman. Saudara menjadi utusan, saudara ambil bagian, saudara juga berdoa dan memberikan dana. Saudara-saudara, gereja ada karena ada yang memberitakan. Kalau tidak ada yang memberitakan, siapa yang akan datang ke gereja? Ya mungkin saudara bilang, anak-anakku Pak, silakan. Ya, tapi Tuhan mengharapkan orang yang sudah bertobat karena pemberitaan siapa Yesus. Dia datang menyembah Tuhan di gereja. Saudara, papa saya itu bisa percaya karena ada yang memberitakan. Ya, mama saya, ibu saya bisa percaya di zaman Jepang loh itu. Saya bertanya, Ma, gimana saya masuk Kristen asalnya? Oh ya, ada orang datang memberitakan siapa Yesus. Papamu belum mau, mama dulu. Kemudian ada orang yang datang ke rumah waktu saya masih bocah, saya ingat 2 orang datang ke rumah. Kemudian papa saya cerita, 2 orang itu bersaksi tentang Yesus, mengundang papa datang ke gereja. Papa waktu itu belum percaya. Apa sih baiknya yang ada di gereja? Aku ya udah orang baik kok. Aku orang baik, masuk agama itu mau jadi orang baik. Aku udah orang baik. Lalu papa bilang, oke, papa akan dengar-dengarlah di gereja. Coba papa dengar-dengar. Ayah saya datang hari Minggu, duduk dengar, dan dia ditangkap oleh Roh Tuhan dan dimenangkan bagi Yesus. Ini karena ada orang yang memberitakan. Saudara-saudara,
Sekarang saya akan lebih khusus lagi tentang bagaimana mempraktekkan ajaran ini. Saudara mungkin berkata, aku pedagang, aku bekerja di kantor, aku bukan rohaniwan, itu urusan rohani. Pengajaran tersebut pemikiran tersebut perlu dikoreksi, saudara. Berdasarkan pengajaran Yesus, pemikiran tersebut perlu dikoreksi. Memang betul rohaniwan memberitakan Injil, tapi kita, setiap insan menurut firman Tuhan adalah utusan untuk pemberitaan Injil. Bagaimana sekarang saudara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana mempraktekannya? Di sini saya mengajar saudara melakukan. Kalau saudara mau melakukan, yaitu saudara dengan Tuhan. Bukan tanggung jawab dengan Pak Pendetanya, bukan. Saudara-saudara, ada orang yang merasa takut, malu. Ya, saya mengerti. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, sudah ada Roh Kudus dalam hati kita. Ya, 1 Korintus 3:16 mengatakan, kita bait suci, Roh Kudus di dalam diri kita. Kita diberikan Roh Kudus seperti para murid. Roh Kudus itu memberikan kuasa, kekuatan, keberanian. Dinamis. Kata kuasa disebut dinamis ya, yang sekarang disebut dengan dinamit, suatu kekuatan. Jadi prakteknya itu, saudara, carilah teman baik saudara yang belum percaya. Kita melakukannya, saudara, mencari teman baik yang belum percaya. Ya, silakan sekarang slide nomor 5. Kita melakukannya dengan metode penginjilan lewat persahabatan. Namanya penginjilan melalui pertemanan. Bahasa Inggrisnya dalam kurung di bawah itu, friendship evangelism. Jadi tidak asal nembak ngawur, ketemu siapapun, beritakan, yaitu memberitakan. Tapi sasarannya kurang bisa mendarat. Secara khusus kalau saudara mau melakukannya sebagai warga Tuhan, warga jemaat, melakukan melalui penginjilan, melalui pertemanan. Cari saudara, teman baik saudara yang belum percaya. Entah itu di kantor, entah itu di sekolah, entah itu tetangga saudara. Kita hidup di kota besar ini, tetangga kadang-kadang tidak kenal satu sama lain, kecuali Pak RT-nya ya. Nah ini kota besar. Tapi saya percaya saudara punya grup di WA, grup di mana. Kalau ada teman baik, itu saudara doakan. Jadi penginjilan lewat pertemanan itu, ya saudara pilih. Sehingga saudara, kalaupun ada rasa segan, takut, ini teman baik kok. Kita ngobrol biasa aja. Berdoa supaya terbuka kesempatan pada waktu ngobrol-ngobrol. Nah, saudara bisa masuk ke aspek tentang kepercayaan, ke aspek tentang iman. Kalau ada kesempatan sampai di sana, dalam ngobrol-ngobrol itu, saudara caranya ialah bersaksilah dengan tenang hati. Bagaimana riwayatnya saudara percaya Yesus. Harus punya pengalaman itu bukan? Saudara tidak ingat bagaimana saudara percaya Yesus? Atau saudara bilang, Pak Pendeta aku tahu-tahu udah di gereja loh Pak. Udah tahunan bisa nyanyi, bisa doa. Tapi kapan aku masuk Kristen? Masuk Kristen. Menjadi orang Kristen, saya memakai kata-kata khusus loh saudara. Kata khusus. Menjadi orang Kristen melalui pengakuan percaya kepada Dia. Credo. Bahasa Inggrisnya creed. Bahasa Indonesianya pengakuan percaya. Mau pakai bahasa koran, ucapkan kalimat permisi. Yang disebut kalimat percaya, syahadat. Mengucapkan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu, itu pintu masuk ke dalam dunia kekristenan. Kalau saudara belum melakukannya, lakukan. Yesus kaulah Tuhan, alam semesta. Kau maha kudus, aku orang berdosa. Engkau mau menerima aku percaya ampuni dosaku. Dan aku mau menyebut engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Bukan Tuhannya kita, Tuhannya aku. Saudara mau disebut mobil saudara. Itu mobil kita loh. Wah sorry man. Ini mobilku bukan mobil kita. Lain saudara.
Kalau saya dengar ada orang yang bilang, ya Yesus sudah selamat kita, ini orang masih perlu disetel lagi. Ada yang sini mau mobilnya disebut mobil kita, yuk saya datang ke rumahnya kan mobil kita. Aku boleh dong, mana kunci kontaknya? No, ini mobilku, my car man. Mobilku man. Nggak pakai bahasa kaula muda sedikit. Ya, saya udah lansia. Itu gambarnya gambar anak muda itu. Lagi ngobrol, santai. Lewat pertemanan, lewat ngobrol santai, ada kesempatan bersaksi dengan tenang hati. Bagaimana riwayat saudara percaya dan masuk Kristen. Jadi caranya ialah bersaksi dengan tenang hati. Kepada siapa Pak Pendeta? Kepada teman baik yang belum percaya. Tidak menjelek-jelekkan agama orang lain. Tidak mengkritik agama orang lain. Orang tersinggung, hati tertutup. Nah, sekarang ini bisa masuk ke ranah hukum kalau menjelek-jelekkan agama lain. Ya, debat kemudian jelek-jelekan bisa masuk ke ranah hukum, berbahaya. Jadi, tidak menjelek-jelekan, tidak mengkritik agama lain, bersaksi dengan tenang hati. Tugas saudara, bersaksilah dengan kasih. Karena orang ini belum mendapat keselamatan, dia terhilang. Dengan kasih, saudara bersaksi, Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Korintus 1 Korintus 3:16 mengatakan, Roh Tuhan di dalam aku, dalam kita. Jadi, saudara dengan tenang. Dan perhatikan ini, 1 Korintus pasal 12 ayat 3 berbunyi, tidak seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada. Selain oleh Roh Kudus. Apa artinya? Saudara beritakan, Roh Kudus bekerja, dia mendengar, kalau dia mau percaya bersyukur. Dia tidak percaya, ya tidak apa-apa, itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan saudara apa? Hanya memberitakan dengan tenang hati. Hati yang mengasihi. Saudara-saudara, Roh Kudus bekerja. Bukan kita itu ngoyo, memaksa orang itu, ayo percaya. Enggak. Karya Tuhan. Kalau bukan oleh Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara adalah utusan Injil. Saya juga. Nah, setelah kita mendengarkan semua ini, akhirnya saudara, mari kita menyadari bahwa Yesus memerintahkan kepada saudara dan saya, pergi jadikan murid, baptis, ajar. Sehingga setiap kita ini adalah utusan Injil. Dan itu menjadi tujuan hidup kita. Ya, visi kita mau serupa seperti Yesus dalam karakter tingkah laku yang benar. Dan juga dalam sifat seperti Yesus memberitakan Injil. Setiap kita adalah utusan Injil. Saudara-saudara, toyan sudah menanti. Ladang sudah menguning. Mari kita menaati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau sudah menyapa kami. Biarlah kami mendengarkan. Dan kami berdoa Tuhan. Biar Roh Kudus menggerakkan kami. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kami. Terima kasih untuk sapaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menjalankan perjamuan kudus. Mari jemaat sekalian kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya.
Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan persembahan syukur kami pada saat ini. Amin. Mari jemaat sekalian kita memberikan persembahan syukur kita sembari kita menaikkan pujian Kusuka Mengabarkan. Mari jemaat sekalian saya undang untuk bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Mari kita kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, dan segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang layak menerimanya.
Saudara-saudara, setelah berjumpa dengan Tuhan di ibadah saat ini, tibalah saat pengutusan. Kembalilah ke tempat saudara masing-masing. Bersaksilah bagi Kristus, kemuliaan bagi Tuhan, dan saudara menjadi berkat buat sesama. Arahkanlah hati saudara, terimalah berkatnya. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus bersama-sama saudara. Biarlah Allah Tritunggal memberkati dengan limpahnya turun ke atas keluarga saudara, anak-anak saudara, pekerjaan dan usaha saudara. Bagi yang masih studi, biarlah berkat Tuhan turun ke studi mereka. Biarlah penyertaan Roh Kudus menguatkan hati saudara, menjadi utusan dan menjadi saksi bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Amin. Silakan duduk. Saat teduh pribadi, ibadah selesai.